kuliah lagi beberapa tahun lalu. Mhm. Bener ya, Mas? Iya. S apa ini, Mas? Hukum. S3? Jadi enggak S2. S2? Iya, Ini apa, jadi Mas? Memang hukum. dan mendapatkan predikat wisudawan terbaik loh. Alhamdulillah, mungkin ini kelebihan karena saya Ada rencana masuk politik ini, Mas? enggak juga. Aduh, aku tak cari Atau cari kopiah. iya. Biasanya kalau ngomong mau nyalek itu cari golek kopiah gitu ya. Nah, Kon niku sik iso didelok di sawang. Kamu nggak kepengin ta punya pacar mahasiswi gitu. Ayo boleh. Caranya gimana? Biarkan istrimu kuliah lagi. Jadi setiap hari kamu tidur dengan mahasiswi. Oh iya ya. oh. Itulah yang membuat aku. Istriku kuliah dulu, bro. Oh. Ngambil S2. Mas Iman berarti 29 tahunan gini bisa dibilang Mas Iman ini sama radio ini apa, Mas? Cinta Cinta. kah? Atau Apa? Atau terperangkap. Atau gimana? mungkin itu lebih tepat ya. Terperangkap. Selain Terperangkap. backgroundnya ada latar belakangnya pengen menikah ya. Iya, itu sebuah alasan atau reason yang menguatkan bahwa memang sebuah proses yang mau tidak mau nggak terasa loh. 29 hampir 30 tahun itu saya jalani Nggak dengan terasa, Mas. nggak kerasa. Karena saking senengnya kali ya. Aku setiap kali berangkat itu tidak beranggapan bahwa saya berangkat kerja. Saya berangkat main-main. Serius. Ini yang paling Aku nggak penting pernah, emang. Mas nggak bosen ya 30 tahun di SS? Enggak tuh. Kenapa? Saya menemukan masalah baru. Orang Oke. yang bisa menceritakan hal-hal baru. Ya. Katakanlah kalau kita bisa menemukan sebuah masalah Ahmadiyani. Oke, orang tertentu memang mungkin rutenya Ahmadiyani. Iya. Tapi kisah dan ceritanya itu dewe-dewe. Iya, Dari iya, persepsi betul. masing-masing. Dan kita juga bisa menemukan bahwa kadang-kadang ada sebuah cerita tentang suatu rentang jalan yang sakjane iku sepele. Tapi karena yang cerita itu berapi-api, kesannya kok yo-yo ya. Jadi makanya waktu saya pernah ada fase di mana saya menemukan sebuah istilah jegelongan sewu. Jegelongan Karena sewu. jalan di Jawa Timur ini banyak yang ndak mulus karena cuaca dan kondisi, terus bolong nang dindi. Ya. Daripada pusing ya sudah, karena jegelongannya banyak tak arani jegelongan sewu. Itu tuh Mas saya Iman. pernah jadi korban itu. Oh iya dah. Iya, saya turun sendiri naik Vespa. Shock breaker saya mati. Terus kamu telepon Surabaya dan bilang itu tadi. Saya tidak akan terpancing. Walaupun memang boleh diomongin. Enggak, Rui. Mas Iman, Ya. referensinya Mas Iman ini apa sih, Mas? Bisa maksudnya berwawasan segitu. Jeglongan sewu itu menurut saya bukan karena spontanitas sampean bisa keluar terus habis gitu keluar gitu, tapi kayaknya ada referensi yang di luar siaran. Apa sih, Mas, referensinya? Gini, Untuk berwawasan seperti SS sampean. itu kan memang setiap hari menemukan sebuah masalah atau menerima laporan macam-macam gitu ya. Khusus untuk jalan atau fenomena kejadian itu selalu ada waktu yang tak luangkan untuk lihat. Misalnya kan kalau saya menemukan laporan ada anak ngamen di perempatan Jalan Dupak Demak yang katanya kalau nggak dikasih gedor-gedor, itu besoknya aku akan meluangkan waktu untuk melihat di lokasi sampai seperti itu. Jalan rusak, saya akan langsung lihat rusaknya seperti apa. Katakanlah seperti itu. Jalan macet, aku pengen ngerasakin macetnya itu ya opo sih gitu. Dari pengalaman yang sampean amati secara visual, terus habis itu sampean serap dan sampean bahasakan dengan opini sampean sendiri. Betul. Gimana opini itu nggak bias? Karena kan penyiar katanya nggak boleh beropini secara Betul. gimana tuh, Mas? Saya kan berangkat di laporan kemarin. Jadi saya ibaratnya menindaklanjuti laporan yang kemarin saya terima dan saya menceritakan pengalamanku sendiri setelah menerima laporan tadi. Saya lebur dengan sebuah ulasan yang memang tujuannya untuk itu, bahwa laporan dengar kadang-kadang kan digede-gedein toh. Iya, iya. Nah, itu exaggerating itu udah umum lah gitu ya. Saya nyemplung sendiri. Itu setelah dapat laporan kemarin terus habis gitu nyemplung ditulis dulu sama Mas Iman. Tulis. Oh, Dulu kan saya masih zamani itu tidak ada istilahnya pakai smartphone. iya. Telepon ya telepon GSM. Geser sedikit mati gitu ya. Iya. Zaman itu ya. Era Istilah GSM. Mas Iman banget. Nah, itu. Nah, tak catat, tak tulis, nanti tak bawa. Jangan lupa juga punya kebiasaan nulis. Jadi Kebiasaan nulis. udah kebiasaan nulis. Itu kebiasaan yang dari awal kalau mengawali siaran mau ngomong apa, yang Itu ABCD. sampean dapat Yang ABCD itu tadi. Yang ABCD. Oke. Itu tak pakai. Sebelum siaran, sebelum ada di Suara Surabaya, punya kebiasaan nulis? Punya kebiasaan nulis aku. Oh, Ya. ya memang punya. Kadang-kadang enggak tulis. Aku cuman poin aja. Oh, ini, oh apa. Pointer. Jadi enggak lengkap sebagai sebuah tulisan atau sebuah kalimat itu enggak. Aku cuman nyalet oh iki, oh ini sudah. Nah, nanti dan kadang-kadang temuan-temuan yang kala itu aku lihat
itu nggak kepake besoknya, lusanya, atau minggu depannya. Itu pada beberapa minggu kemudian, beberapa bulan kemudian baru muncul kejadian Iya, seperti iya. itu. Itu yang sering tak alami. Jadi katakanlah kalau tadi kembali pada pertanyaanmu, kan penyiar nggak boleh beropini. Loh aku nggak beropini, aku kan ngalami. Jadi setelah aku menerima laporan, aku mencoba untuk melihat dan menghimpun masukan dan data. Ini yang tak laporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa aku sudah menerima laporannya. Selanjutnya, solutif. Itu kan SS. Oke. News, interaktif, solutif. Solutif. Upayanya apa? Kita sambungin ke rekan-rekan PU atau kawan-kawan lantas untuk pengamanan, kelancaran, dan Oke. sebagainya. Oke. Kan kadang-kadang pendengar itu bilang ini, saya ini macet nggak ada polisinya, macet nggak ada Iya, polisinya. iya, iya. Sementara polisi tadi mungkin sudah berdiri situ selama 2 jam, 3 jam gitu ya. Saya sudah berdiri di sini kok nggak ada motornya. Gitu. Iya. Kebalik ya. Balik sini. Wah, ternyata saya berdiri di kuburan ini, Iya. Bos. Atau yang serem gini, ini ada motornya di mana? Warung kopi, petugasnya nggak ada gitu. Wah, susah. Aduh. Wah, ya gitu-gitu. Makanya kalau kembali pada situasi, kenapa kok aku bisa nyatu ya? Karena aku nyemplung sendiri terus formulasinya nggak tahu tiba-tiba kok saking akeh bolongan, saking akeh jeglongan, ya udah tak arani jeglongan Jeglongan sewu gitu aja. Kalau sistematis dalam bersiaran itu gimana, Mas? Biar sampean kayaknya sistematis banget gitu loh kalau ngomong. Dari talk to talk. Katakanlah saya pernah dengar di Klik FM itu, sampean ngobrol talknya agak panjang, tapi obrolannya itu selalu Enak. berisi gitu. Selain tadi yang dibilang Mas Errol kalau setiap kali kita ngobrol harus bermanfaat. Harus Ya. isi. Tapi gimana sih Mas? Apa ada struktur jurnalistiknya 5W1H Harus. apa gitu loh? Harus. Atau memang karena sudah kebiasaan. Nah, Ya, itu sebuah kondisi yang mungkin bisa dikatakan iya, ada betulnya juga. Jadi Oke. karena sudah kulino tak lakukan seperti itu, aku malah nggak tahu kalau ya harusnya seperti itu. Katakanlah kalau 5W1H di SS itu malah lebih ekstrim karena acaranya juga bukan 5W tapi 6W. Oke, apa yang kamu ceritakan what-nya sudah beres, why-nya sudah beres sampai dengan terakhir adalah what effect. Oh, Fakta-fakta, data-datanya oke, valid semuanya, narasumbernya oke semuanya. Kalau kau ceritakan dampaknya apa ini? Bisa saja suatu peristiwa, satu kejadian, laporan dan angka fakta sumber laporannya sudah beres, tapi kalau kau ceritakan itu malah menimbulkan kecaman atau barangkali menimbulkan situasi yang lebih serem, itu kan jadi nggak enak kan. Contoh, SS itu pernah mengalami fase di mana kata-kata unjuk rasa itu jangan sampai muncul. Jadi kalau misalkan kita menerima laporan ini ada kerumunan massa sedang unjuk rasa, kita nggak mungkin ngomong untuk yang mau melintas di Ahmad Yani tolong hindari sebenarnya ada unjuk rasa di depan Polda Jatim. Nggak mungkin kita ngomong unjuk rasa, tapi kegiatan warga masyarakat. oh. Loh kegiatan apa itu? Manten lah iso kegiatannya ya. Iya. Sunatan iso kegiatan gitu. Ah. Pokoknya hindari dulu Ahmad Yani karena ada kegiatan warga masyarakat. Udah, kita nggak berani, bukan nggak berani, tapi memilih kosakata, menghindari kata-kata unjuk rasa supaya tidak menambah kondisi yang mencekam. Atau kata rasanya A-nya diganti 4. R4 S4. Kayak anak-anak butuh kata Iya. ngomong iya kan. Ribet ya tapi ya. Ribet banget ya. Mas Iman, sekali lagi nggak mungkin bisa membahas 29 tahun Betul. dalam obrolan ini, tapi kan sekarang Mas Iman beralih dari radio yang news, beralih sekarang menuju ke radio entertainment. Ya. Gimana Mas? Untuk Kalau menurut saya pribadi, transisi dari SS Suara Surabaya yang news interaktif solutif ke Klik FM educating entertaining itu sebetulnya tipis-tipis ya. Karena owner itu selalu berpesan sama, yaitu setiap kali kamu bicara, paling tidak kamu harus punya isi yang kamu bicarakan apa. Minimal karena tag kita adalah educating and entertaining, itu adalah sesuatu yang sifatnya edukasi. Dan itu upayanya goalnya pemberdayaan. Nah di visi misi SS itu ada tujuannya pemberdayaan, empowerment. Oke. Jadi kalau dibilang transisi, aku nggak mengalami kesulitan. Karena SS memang mendeklarasikan diri sebagai radio informasi, news, Klik juga begitu. Meskipun kita ngomongnya guyonan, tapi ada somethingnya di dalam guyonan itu. Yo, dalam programnya di Tumans, di Tunus Mandarin, itu ada segmen namanya program Bebek Kribo. Ada tune-nya itu, Bebek Kribo. Tahu singkatan apa itu? Berita-berita kriminal heboh gitu. Itu kalau dengerin Tuman ada itu. Dan berita-berita yang munculin, itu kayak kemarin ada mahasiswa yang loncat gitu ya kejadiannya. Iya. Terus kelakarnya gini, untuk kampus yang punya gedung bertingkat hati-hati gitu ya. Siapa tahu next ada kejadian. Terus jadi bahan diskusi di jamku. Yang lebih serius, aku menghadirkan narasumber seorang psikolog. Kenapa nih ada fenomena
fenomena self harm, ada orang Oh. ke stres segala macam sampai ujung-ujungnya bunuh diri. Ada apa ini? Fenomena apa gitu ya. Dan ternyata kita bisa menemukan sebuah kondisi bahwa sekarang pressure itu gede banget dan komunikasi antara anak dengan orang tua itu sangat perlu seperti itu. Macam-macam. Jadi prinsipnya sama. Kita mainnya juga main informasi. Tapi lebih Lebih loose. lebih loose Lebih lebih soft ya. Ya, lebih loose. Karena ya itu tadi, klik ini kan memang harus ada unsur entertainingnya. Ya, ya. Educating, entertaining. Dan kita juga masih dominan kalau main lagu kan, SS itu kalau di 1 jam itu bisa cuman mungkin 2 Dua lagu. lagu. Opening, ngomong tengah dengan Ya. berbagai macam isi, Ya. laporan dan iklan. Terus pamit, transisi, tek lagu Bayang lagi. kerja banget nang SS iku koyo aduh. Ngapa-ngapain semua. Iya, ngapa-ngapain. Keriting. Iya. Mas, tapi Mas Iman masih di radio sampai sekarang. Maksudnya sudah di radio 28 tahun, habis itu tambah 1 tahun lagi sekarang ini. Kenapa, Mas? Ini adalah sebuah, mungkin karena darahku darah R ya. Ada R darah kok? radio. Wah. Dulu ada Darah golongan darahmu apa? Itu R, darah radio. Ini Tapi kenapa kok sampai mau jadi kalau di klik ini Ya. S apa tadi, Mas? Mohon ya, maaf. aku direktur utama. Direktur utama. utamanya sampai into Dan juga penyiar ya. Ya. dan juga penyiar. Iya. Iya. ya. Kenapa kok sampai into Oke. gitu ke radio? Jadi gini, kita kembali Supaya lagi dilihat pada sama Mas Iman. Jadi kita kembali pada situasi pandemi sekitar 2020 ya, pandemi, Mm-mm. kemudian sampai dengan 21, 22, 23. Nah, pandemi masuk, aku masih di SS. Sampai dengan 2021. 2021 dalam antara 2020 sampai 2021, manajemen SS itu harus mengambil langkah-langkah strategis dan taktis untuk menyelamatkan usahanya Suara Surabaya. Oke. Ya. Ada yang harus melepas aset untuk nguripi operasional. Iya. Ada yang mengurangi kru, ada yang tadinya mau diangkat karena kontrak mau diangkat, kita urungkan dulu statusnya kontrak, kita pending. Dan satu di antara langkahnya adalah mengurangi pasukan. Oke. Nah, karena dihitung secara operasional dan karena usia, akhirnya saya beberapa di antara ini termasuk orang yang memang harus mau tidak mau dilepas. Oke. Karena usia, dianggap sudah lanjut. Itu pertimbangan manajemen. Pertimbangan kedua, kalau aku nggak keluar, lapis generasi adik-adikku itu nggak akan naik. Ya. Gitu. Oh. Nah, kemudian kan ada transisi kepemilikan, kepemimpinan di Suara Surabaya sendiri. Pasca Pak Toyo, pasca Mas Serol, itu kan ada pergantian pimpinan. Nah, tentu saja model dan style kepemimpinannya berbeda. Ya. Apalagi ada semacam harapan supaya SS itu mengalami pembaruan, lebih dimudahkan ke saya seperti itu. Ya, Oke. Jadi nggak terkesan tua-tua. Karena kalau yang lama-lama itu kan pendengarnya tua-tua ya. Ya. Dan itu pendengarnya memang sudah established lah. Ya. Sementara yang bawah ini merkono sing tua sungkan. Ya. Nah, dari sisi manajemen saya keluar, ada teman-teman adik-adik saya yang naik jadi posisi-posisi baru. Itu di organisasi juga terjadi perombakan. Kalau dulu manajer penyiaran aku, ada manajer online, Edi. Nah, sekarang dengan bentuk yang baru, manajer online dan manajer penyiaran jadi satu. Pimret namanya. Itu membidangi online, ngurusi website, ngurusi sosmed, ngurusi YouTube-nya, termasuk podcast-nya, dan kalau sekarang di siaran juga di satu. Kalau dulu terbesar. Kalau aku di siaran, Edi di online. Kenapa kok masih mau di radio? Nah, di 2021 setelah saya lulus dari Suara Surabaya, nah SS itu ya, aku katakan lulus karena apa? SS itu juga punya istilah, SS itu sekolah siaran. Oke. Karena guru-gurunya di situ semua, ada Mas Serol, ada Mas Joko, ada Mas Toyo waktu masih hidup ya. Nah, begitu selesai lulus ya sudah, aku pamit. Aku banyak selama 21 sampai dengan 23 itu saya banyak berkutat di dunia yang tidak ada hubungannya sama penyiaran. Bahkan jujur, aku nggak dengerin SS sama sekali sejak aku cut dari Suara Surabaya. Keluar dari Surabaya, Suara Surabaya, aku 21 tuh sama sekali aku nggak dengerin radio. Aku muter MP3 atau mungkin muter radio lain, muter Spotify tak sambung dengan kendaraan. Udah di jalan seperti itu. Dan tak lakukan. Dan saya dilalah kok ketemu dengan seorang ibu yang sangat peduli dengan fakta-fakta perkembangan kekinian, yaitu banyaknya orang yang tertipu lewat gadget, banyaknya orang yang tertipu dengan investasi bodong, pinjaman online ilegal dan sebangsanya. Itu cerita ke saya ngobrol-ngobrol, Mas, aku pengen kita bisa bikin program untuk punya tujuan yaitu edukasi.
Itu omongan pertama di tahun 2021. Waktu itu beliau berulang tahun, pas ketemu, aku diundang, kita ngobrol. Udah, obrolan itu berhenti, dan sampai dengan 2023, baru terlaksana. Aku pikir setelah kita ngobrol, langsung jadi. Ternyata, loh, kok Kak Ono ya? Ya sudah, aku aktivitasku biasa. Saya ngajar, sharing, saya juga terlibat dengan rekan-rekan Kominfo RI untuk literasi digital. Yang Oke. dilalah waktu itu juga online kan. Jadi Iya, aku iya. banyak terlibat dengan kegiatan-kegiatan dengan kawan-kawan si berkreasi. Ya wes, Oke. selama pandemi aku masih dapat penghasilan, aku masih dapat usaha, dan aku masih bisa mengembangkan kantorku sendiri yang sudah tak bangkrut, tak rintis sejak 2016, yaitu IMCOM. Iman Media Komunikasi namanya, IMCOM. IMCOM. Lafalnya IMCOM, singkatannya Iman Media Komunikasi. Itu. Nah, 2023 aku dibel, "Mas, aku udah punya radio loh, Mas." "Oh ya? Selamat ya. Mas masih mau gabung sama saya?" "Gimana ya saya ini? Tolong dong. Mas Iman kan punya pengalaman radio kan. Nggak pengen siaran lah Mas." "Ya kepengen Bu, kalau saya pengen siaran ya pengen-pengen aja saya pengen siaran." "Ya udah bantuin kita." Udah sepakat. Akhirnya second siaranlah aku di bulan Juni tanggal 5 itu 2023 aku siaran pertama di Klik FM. Siaran pagi namanya Opa, obrolan pagi. Sudah setahun ya. Ya, jadi sejak 21 sampai dengan 23 itu aku sama sekali nggak urusan sama radio, tapi tiba-tiba kepanggil. Ya, gini, aku punya prinsip dalam hidup itu nggak ada kebetulan. Iya, iya. There is no coincidence in life gitu ya. Jadi dalam ajaran kami di Islam, daun jatuh itu ada restunya dari Tuhan. Jadi tidak ada satupun peristiwa yang dikatakan, aduh kebetulan sekali, enggak ada. Pasti itu rencana Tuhan. Wah, dia mulai kayak dakwah dia. Padahal Gus Iman. masih ngomong Kelana Kota ini ya. Kelana Kota atau Opa Iman ini ya. Oke. Nah, situlah aku percaya bahwa oh berarti aku memang harus kembali ke sana. Ya sudah. Tujuan sampean di Klik ini apa, Mas? Sama. Kelihatannya ada semacam chemistry yang kita sama. Satu, kita bicara dalam satu kerangka yang sama, yaitu keprihatinan pada perkembangan sekarang. Kita banyak bermain smartphone. Pada waktu pandemi, orang semua beralih ke smartphone. Smartphone. Semua online. Tapi ternyata yang namanya smartphone tidak dibarengi dengan sikap yang smart. Itu dia. Jadi yang smart hanya teleponnya aja, tapi orangnya masih tertatih-tatih. Contoh pada waktu kita harus beralih ke Zoom, bingung. Mau share file seperti apa ya? Mau nunjukkan share file, bingung. Ya, ya. Semua nunjukin. Mau open mic gimana, bingung semuanya. Mau ngechat, bingung semuanya. Itu kan tertatih-tatih. Tapi sekarang kan udah biasa kan. Nah, fakta yang berikutnya adalah banyak orang yang jadi korban pinjaman online, judi online, investasi bodong dan sebangsanya. Itu kita ngobrolnya dalam kerangka yang sama. Nah, ibuku ini juga punya keprihatinan yang sama. Akhirnya kita sepakat. Oke, ini kita tajamkan. Terus narasumbernya siapa? Aku lihat ibu ini bukan orang sembarangan. Karena Ya. ibu ini lingkarnya cukup luas dan orang-orang yang bisa dikatakan adalah orang-orang atau sosok-sosok yang punya suara satu dan bisa ngambil kebijakan. Iya, iya. Ya, Contohnya di lingkar perbankan, di lembaga-lembaga pengawasan, itu seperti itu. Aku, Bu, saya kasih akses ya. Tolong saya berikan, kenalkan saya. Akhirnya saya banyak berinteraksi dengan narasumber-narasumber yang memang punya kepentingan di sana gitu. Dan disitulah aku menjadi sebuah, wih gila ini ya. Dan semakin sedih aku dengan fakta yang ada gitu ya. Bahwa ternyata kita ini hanya cerdas di balik jempol, ya, Iya. karena kita berani di balik jempol, tapi secara mental kita belum siap. Disitulah menguatkan saya dengan Yohanes sebagai partner saya sebagai program director di Klik FM sepakat untuk support dan sekaligus menguatkan educating, entertaining radio, yaitu Klik FM. Kalau Mas Iman ngelihat radio ke depannya ini harus seperti apa, Mas? Gini, mau tidak mau kita harus mengakui bahwa pasca pandemi ini radio masih terseok-seok. Secara bisnis, ya. Secara operasional, oke, nggak ada masalah. Taruh dari sisi listenership, kependengaran, turun drastis tajam. Kenapa? Karena masifnya penggunaan gadget. Digitalisasi. Iya, orang beralih ke sana. Dan radio harus bertransformasi ke dalam bentuk yang baru, yaitu bentuk-bentukan digital juga. Makanya ada streaming, radio. Banyak radio yang juga punya akun YouTube. Ya. Berarti perlu itu untuk video ya, visual. Harus. Tidak hanya audio aja radio. Harus. Dan kalau bicara soal itu, saya adalah orang di Suara Surabaya yang bukan pertama kali, semula menentang visual kan penyiar.
Ya. ada Oke. kamera di ruang siaran. Itu saya Ah. pertama kali ada paling menentang. Kenapa? Karena pemahamanku orang dengerin radio itu bayangin, wih suaranya begini, orangnya pasti seksi. Theater of nih mind. ya. Iya. Iya, theater of mind istilahnya betul. Tapi kalau udah gambarnya muncul, Beda langsung. lain. Walah, Iya. suaranya gini ternyata orangnya berkumis, kulitnya hitam, ya metekel, gundek, tiba gak cocok sampai suarane gitu ya. Yang perempuan suaranya, udah ini suaranya seksi, ini badannya begini. Begitu lihat berbeda lah dengan apa yang Iya, dibayangkan di iya, kepala iya. gitu ya. Itu yang membuat saya semula menentang. Tapi mau nggak mau dengan fakta yang ada di mana pengguna gadget itu banyak, radio harus bertransformasi untuk nyemplung ke dunia itu memanfaatkan peluang-peluang itu. Ya kan sekarang banyak radio Iya, punya iya. akun. Akun apa aja, mau Facebook kek, mau Mm-mm. Twitter atau X atau mungkin Instagram, mau TikTok bahkan sekarang juga kita pakai TikTok. Streaming juga ada, bahkan ada beberapa radio yang memang punya bekal dan punya modal untuk mengembangkan aplikasi sendiri. Seperti Iya. Suara Surabaya gitu ya. Mereka punya akses mobile yang memungkinkan di situ masuk untuk kirim berita, kirim video dan segala macamnya sehingga audiens yang mengakses mobile itu juga bisa melihat kiriman-kiriman video dari audiens yang lain yang juga sharing tentang oh ada Indra yang ngirim lalu lintas di Margomulyo macet, aku bisa lihat juga. Jadi nggak cuma dengar suaranya dengan laporannya tapi juga bisa lihat videonya. Udah kayak platform Mm-mm. sosial media ya, Betul, tipis-tipis ya jatuhnya. emang. Dan kreativitas yang lain ya kan banyak ada yang juga punya podcast sekarang kan. Dia punya Oke. radio tapi Iya. juga podcast. RRI aja punya kok podcastnya kan. Jadi divisualkan dan ditampilkan di kanal-kanal mereka sendiri. Jadi mau tidak mau kalau bicara soal radio, radio itu berubah bentuk sekarang. Pada prinsipnya kita masih menggunakan elektromagnetis yaitu gelombang frekuensi, tapi kita berbeda. Kalau dulu pakai dengerin radio transistor, sekarang bentuknya ke sini. Kalau kita mengharapkan sebagai bentuk persaingan, musuhnya banyak gitu. Persaingannya ketat banget. Iya. Ya, nggak ada itu sky is the limit kalau dimanapun selama kamu ada di angkasa luar kalau terhubung dengan internet. Mungkin Iya. pakai punyanya Elon itu ya, pakai. Iya. Mas Iman. Ya. Mas Iman sendiri ini kan saya dapat informasi ini kuliah lagi beberapa tahun lalu. Bener ya, Mas? Iya. S apa ini, Mas? S3. Jadi enggak S2. S2. Iya, Ini jadi apa, Mas? Memang hukum. dan mendapatkan predikat wisudawan terbaik loh. Alhamdulillah. Mungkin ini kelebihan karena Ada saya rencana masuk politik ini, Mas? enggak juga. Aduh, saya. Aku tak Atau- cari kopiah. Iya. Biasanya kalau ngomong mau nyalek itu cari kopiah gitu ya. Nah, siapa tahu. Pengetahuan Nggak punya, ngomong tadi kalau punya. Link punya. Wah, relasi nggak Relasi karuan. punya. Backingan, Kenapa kok? backingan. Wah, backingan aduh. Backingan. Terus sudah S2 kenapa kok nggak terjun aja? Ini adalah sebuah pemahaman yang menurutku salah gitu ya. Jadi gini. Dan juga care sama masyarakat loh. Yes. Loh iya kan? Itulah. Ini kutu golek kopiah. Kemarin ini gak golek kopiah kan ini ya. Tak nyalek dia di ke depan. Tapi aku pernah berpikiran kenapa nggak nyalek ya? Makanya aku bikin pertanyaan yang terakhir kenapa kok nggak Oke. nyalek gitu? Saya tentu saja ada tawaran. Pernah. Tawaran ada pasti. Tawaran Iya, ada. pasti, saya yakin. Tawaran ada beberapa Nama rekan. partai, Mas, kalau boleh tahu, Mas. 4. Wah, nggak 4. main-main. Dan 3 diantaranya warna-warna Pasti besar. besar, Warna-warna iya. besar. Gitu ya. Kenapa, Mas? Istriku juga begitu. Aku nggak mau, aku nggak suka. Lu istri mendukung. Bukan, istriku juga ditawari. Oh, Karena istri istriku juga ditawari. punya teman-teman linknya di lingkar-lingkar di lingkarnya partai itu juga ada. Oke. Jadi mendekati saya juga mendekati istriku. Sekalian. Iya, jadi kalau nggak aku ya istriku, maksudnya mungkin Iya, begitu. iya. Tapi kita sepakat, aku dan istriku nggak mau. Kenapa? Kalau kamu mau minta tolong sebagai konsultan oke, tapi kalau kita nyemplung sebagai anggota, sebagai kader, nggak deh, saya di luar saja. Kenapa, Mas? Aku lebih nyaman di luar. Jadi itu berhubungan dengan tenangnya hati. Oke. Karena I have my own reason. Saya rasa kalau saya ungkap di sini lebih baik jangan gitu ya. Iya. Itu lebih baik saya simpan saja untuk info buat saya gitu. Iya. Dan kalau untuk soal studi, sekolah kuliah lagi gini. Aku tuh kan kadang-kadang digodain. Kan itu saya iso didelok di sawang. Kamu nggak kepingin tak punya pacar mahasiswi gitu. Ayo boleh. Caranya gimana? Biarkan istrimu kuliah lagi. Jadi setiap hari kamu tidur dengan mahasiswi. Oh iya. Oh. Itulah yang membuat aku. Istriku kuliah dulu, bro. Oh. Ngambil S2. Oke. Sampai S3. Kuliah terus. Berarti aku setiap hari tidur dengan mahasiswi. Dan mahasiswa S2. Ayo Positif bisa. sekali. Gitu. Dan aku iseng-iseng nanya istriku, kamu nggak pengen pacaran sama mahasiswa?
tak kuliah lagi ya. Jadi kamu setiap hari bisa pacaran sama mahasiswa. Kamu itu dijendel ya. Itu jadi jendel, tapi selanjutnya kan terserah kita gitu ya. Iya. Dan akhirnya kita sama-sama. Jadi dia Motivasinya gitu Iya. ya. Oh, Iya. emang kayak begitu ya. Memang Mungkin ini semakin senior semakin unik iya, ya. betul. Puber kedua, Bro. Iya, loh justru kami menjaga supaya puber terus gitu. Iya benar, itu benar. Gitu. Masa Sebab pacarannya itu ada terus. iya, ada sebuah nasihat. Ada sebuah nasihat aku pernah dengar. Kalau nggak dipakai atau jarang dipakai, itu akan berubah jadi ake gitu ya. Gitu. Ada juga yang ekstrim, ini baru kemarin gue baca. Kalau instrumen kita nggak jarang dipakai ya, untuk rencana puber tadi, Iya. itu Suling. akan mengalami penyusutan gitu ya, itu dia. Wah, iya lagi aku. Ini rasanya ilmu ngawur ya, jangan ditiru ya. Mas Iman mungkin terakhir Mas. Oke. Di segmen kedua dan juga segmen closing ini mungkin Mas Iman banyak nggak Mas Iman ngelihat orang-orang yang masih pengen jadi penyiar atau gimana gitu? Menurut sampean? Sejak saya bersama Klik dan Yo dan kawan-kawan yang lain yang di Klik itu ya, aku masih menggunakan istilah kawan ya. Kalau Bang Klik namanya? Clickers. Kalau kawan alma mater lama itu ya. Jadi dengan kru yang lain, saya masih merasakan bahwa antusiasme teman-teman untuk bergabung di penyiaran itu masih ada gitu. Apa nih syarat yang mungkin bisa dibagikan sama Mas Iman untuk menjadi seorang penyiar atau mungkin kiat-kiatnya seperti apa sih Mas? Jadi saya yakin penyiar adalah sosok yang sangat-sangat fleksibel dan sosok yang kreatif ya. Cuman dengan perkembangan seperti sekarang ini, tingkat fleksibilitas dan keluasan kita harus bisa betul-betul lebih. Contohnya tadi saya katakan bahwa saya adalah orang yang menolak keberadaan kamera menjadikan penyiar bisa ditonton. Bukan cuma didengar tapi juga dilihat dengan aplikasi macam-macam itu ya. Itu kita harus luas. Artinya karena kita sudah tampil sebagai sosok dan dilihat orang, yo sing pantes lah. Kalau dulu kan kita bisa siaran sarungan, celana pendek, sandalan, kaos sanoplok. Nggak mandi juga nggak apa-apa. Iya, yang penting suaranya muni, lagunya terputar, kartu pos terbaca, input naik, iklan jalan gitu ya. Tapi sekarang dengan adanya kamera, sebaiknya ya proper lah. Itu satu keluasan. Kedua, otak. Jangan merasakan bahwa kita itu sudah, aku udah puluhan tahun, udah tahu, lagu ini, lagu itu, segala macam, info ini, info itu. Haus untuk baca terus, haus untuk baca terus. Dan rasanya ini kita back to basic ya, karena nasihat pertama yang kita dapatkan dulu waktu aku bergabung di SS itu, rajin-rajinlah baca. Aku gabung di era-eranya majalah kayak Gadis, Femina, koran masih ada gitu ya, Tempo masih ada, Gatra masih ada, itu majalah-majalah lawas. Tapi setelah perjalanan jauh, itu kan majalah itu hilang semuanya, koran juga berkurang, akhirnya kita banyak dapat info lalu lintas dari Google Map, dari laporan pendengar, dan juga dari info-info lewat online. Itu yang terus baca. Dalam bentuk apapun. Cuman saranku satu, kalau untuk baca, jangan biasakan baca lewat gadget segini. Kalau mau pakai baca yang tablet yang mungkin 7 inci atau 11 inci ya, pakai Kindle atau apa ya, bangsa-bangsa seperti itu, silakan. Tapi jangan biasakan ini. Karena layarnya sempit sehingga mata kita secara konstruksi itu akan merucut tajam. Nggak bagus. Aku lebih suka membaca dengan buku fisik. Iya. Buku fisik. Nongkrong di perpustakaan itu masih tak lakukan, di Rungkut masih tak lakukan. Serius. Kadang aku nongkrong di kampus, di perpustakaan, masih nongkrong, masih. Ya Tuhan. Masih. Kemarin aku nongkrong di hotel, ngapain? Baca koran. Kan kadang-kadang hotel ada rak koran kan, dicantelin di restorannya, di ini cafe. Mas referensinya sampai Itu. Iya. Bahasanya kayak gitu ya. Tapi mana ada orang yang mau menyempatkan mampir ke hotel hanya untuk baca koran? Nggak ada. Kadang-kadang aku iseng. Hotel manapun tak sambangi, mesti aku cari nongkrong, cari koran gitu. Ngopi cuman satu, tapi nongkrongnya suwe. Iya. Pokoknya konsep warung kopi itu nggak akan lepas sama di hotel. Betul. Yang penting baca. Soalnya sekarang warkop tidak menyediakan koran, tapi wifi gratis. Betul. Dan colokan charger ya. Iya, Cuman benar. jujur, aku kenapa kok saya tidak menyarankan jangan terlalu membaca dengan gadget. Karena sekarang ini saking mudahnya orang bikin akun, bikin laman dan segala macamnya, ya berita-berita yang seperti itu tuh semakin membanjir, banyak sekali. Sementara kalau informasi, ya saya informasi, ya saya lebih nanti kembali kanal-kanal yang terpercaya. Betul. Ini ajarannya Mas Joko. Setiap kali kamu menerima informasi kabar apapun, kamu harus di kepalamu tertancap. Mau coce gitu. Oke. Masa sih? Atau iota gitu. Itu adalah pertanyaan pertama. Iota. Nah, cari tahu dengan secondary
sources gitu, secondary opinion, betul. Itu yang kita lakukan. Sampai sekarang. Mas Iman, terima kasih banyak Mas. Terima kasih. Obrolannya ini sangat jadi obrolan ini sangat luar biasa lah. Betul Jadi sekali. sebelum ini tadi kan juga ada narasumber kita yang undang, obrolannya juga luar biasa, Mas Iman melengkapi luar Waduh. biasa sekali. Terima kasih Iya. sudah membuat kita akhirnya pengen lagi bikin radio online ya. Harus. Gimana, oi? Harus. Ayo, tak, oi. Lagi tak. Enggak Mas, enggak. Iya. Ayo. Biarin Mas. Oh iya. Ayo enggak usah tanggapi Mas. Ayo tak. Ayo. Emang kayak gini orang. Oh gitu Ayo ya. ujung-ujungnya pinjam duit ini Mas. Oh gitu ya, baik. Ujungnya habis gini ujung-ujungnya pinjam Iya. 100.000 gitu. 100.000. Kurang. Cuman ada 100 juta nggak? Mas Iman, terima kasih banyak Mas. Terima kasih Tok. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mohon. Terima kasih. Ya. Semoga kita bisa berjumpa lagi dalam Harus kesempatan ketemu. yang lain. Kalau nggak Karena ketemu di sini, perjumpaan itu bukan sebuah kebetulan ya Mas. betul. Katanya ya. Tidak ada kebetulan dalam kehidupan. Jadi katakanlah kalau kita sekarang bertemu di sini, mudah-mudahan ketemu di Klik FM. Educating, entertaining. Setiap jam berapa Mas? Jam Saya tugas jam 7 pagi sampai jam 10 dalam program OPA, obrolan pagi. Waduh.